Temanku gagal nikah gara-gara klenik Jawa. Agar tidak salah paham, tonton video ini hingga akhir, tetap di CSTV Wonosalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan CSTV Wonosalam. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya dan salam Rahayon. Beberapa hari atau bulan yang lalu saya memenuhi request subscriber CSTV Wonosalam yang bertanya bagaimana cara mencari hari baik untuk menentukan pernikahan, dan saya membuat video yang catatannya ini masih ini, yaitu neptu atau weton pengantin laki-laki dan perempuan, kemudian ditambah dengan hari baik, sehingga kalau dihitung ini jumlahnya, kalau bisa ketemu bejo atau joyo, sandang, pangan, ini juga bagus. Tapi subscriber ada yang bertanya tolong dicarikan hari baik untuk melakukan pernikahan. Terus terang saya tak berani untuk mencarikan hari baik, karena rumus untuk mencari hari baik itu banyak sekali. Ada yang mudah dan ada juga yang sangat rumit. Bisa-bisa kita gagal menikah gara-gara weton pengantin laki-laki dan perempuan tidak ada kecocokan. Kalau video saya yang saya upload beberapa bulan yang lalu ini tidak pandang bulu weton laki-laki dan perempuan jumlahnya berapa, itu enggak jadi masalah kalau menurut perhitungan yang ini. Yang penting dicarikan hari baik. Tapi ada juga perhitungan yang berdasarkan weton laki-laki dan perempuan kemudian ditambah dan langsung dihitung. Nah, ini bisa-bisa gagal nikah bagi laki-laki dan perempuan yang sudah saling mencintai. Ya, ternyata wetonnya dihitung, dan di sini menurut keyakinan sesepuh atau orang tua yang menggunakan perhitungan seperti ini jelek, jadi nggak berani menikahkan. Contohnya seperti ini. Ini satu waseso segoro, artinya berwibawa, kemudian tunggak semi, pembawa rezeki. Ini caranya neptu laki-laki atau weton laki-laki dan perempuan ditambahkan dan dihitung. Seandainya laki-lakinya neptunya 9 umpamanya, kemudian perempuan 10, berarti kan 19. Jadi dihitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ini satrio wirang. Satrio wirang itu artinya menderita atau jadi omongan. Nah, ini perhitungan yang bisa menggagalkan pernikahan. Ini kasus seperti ini menimpa teman saya sendiri. Pada waktu itu tahun 1995, dan umurnya sama dengan saya. Waktu itu umur kurang lebih 25 tahun, dan teman saya anggap saja namanya Suto.
si Suto ini mencintai seseorang dan orang tuanya mengetahui kalau Suto ini mencintai anaknya, kemudian dipanggil, dan waktu itu saya diajak kebetulan. Setelah dihitung, Suto dan pacarnya itu 20 ketemunya. Jadi weton Suto dan pacarnya ini 20. Kemudian dihitung dari sini. Nah, seperti ini. Hitungan yang digunakan seperti ini. Saya masih ingat betul itu. Jadi dihitung 20 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bhumika petak. Banyak cobaan. Nah, ini orang tua pacarnya si Suto ini nggak berani menikahkan anaknya dengan Suto karena setelah dihitung di sini katanya banyak cobaan. Kemudian ada lagi rumus yang ini. Ya, kalau saya membuat video itu dihitung sini kalau sudah ditambah dengan hari baik, tapi ini tidak. Jadi weton Suto dan pacarnya tadi kan 20. Kita hitung saja 20 itu di sini. Pati. Nah, ini kalau dinikahkan tidak lama lagi salah satu dari pasangan tersebut ada yang meninggal. Nah, itu. Jadi teman saya si Suto ini terpaksa ya putus cinta dengan pacarnya. Saya juga kasihan, dia sudah saling mencintai, tapi si pacarnya ini juga harus menurut sama orang tua. Namanya saja orang desa ya, orang kampung. Sebetulnya orang tua pacarnya Suto ini tidak pilih-pilih. Bukan alasan untuk memilih menantu yang kaya atau yang gimana, itu tidak. Dia juga minta maaf. Mohon maaf karena saya tidak berani menjodohkan anak saya dengan kamu karena setelah saya hitung-hitung kurang baik dan sangat buruk. Begitu alasannya. Itulah. Maka lain sesepuh atau lain daerah mungkin cara menghitungnya juga tidak sama. Kalau saya menggunakan rumus seperti ini, kalau saya jumlah weton laki-laki dan perempuan berapapun itu tidak jadi masalah kalau saya. Yang penting dicarikan hari baik, dan paling tidak ya, kita harus berdoalah kepada Tuhan Yang Maha Esa agar pernikahan tersebut tidak ada halangan suatu apapun. Kemudian saya juga ini mencoba membaca buku primbon ini. Saya sekedar untuk melengkapi pengetahuan ini. Ternyata banyak sekali cara mencari perhitungan perjodohan ini. Ini perhitungan yang ada yang tidak cocok. Ada suatu weton, salah satu weton pasangan yang tidak boleh untuk dijodohkan. Ini contohnya hitung salaki rabi. Ini maksudnya perhitungan untuk mencari jodoh lah. Kemudian wetone pengantin lanang wadon. Ini maksudnya weton calon pengantin laki-laki dan perempuan. Ini contohnya. Akad lan akad kerep loro. Ini artinya kalau kita menikahkan laki-laki wetonnya minggu dan perempuan minggu, itu di sini katanya kerep loro, sering sakit artinya. Nah, ini orang tua yang memegang teguh perhitungan ini. Misalnya anaknya wetonnya akad
dan mau dinikahi orang laki-laki yang wetonnya akad, nggak boleh karena kerep loro atau sering sakit-sakitan. Kemudian akad lan Senen sugih loro, ini sama saja, ini kaya penyakit. Kemudian akad lan Selasa melarat loh, ini kan menakutkan, melarat itu miskin. Kemudian akad dan Rebo, apa ini, Juwono, entah artinya saya sendiri juga nggak paham. Kemudian akad dan Kemis padu, loh jelek terus ini. Akad dan Jemuah Yuwono, mungkin bagus ini Yuwono. Akad dan Sabtu melarat. Kemudian Senin lan Senin Olo itu jelek. Senin dan Selasa Yuwono, mungkin bagus. Senin dan Rebo anak wadon. Oh, kalau Senin dan Rabu ini seandainya mempunyai anak kebanyakan perempuan. Kemudian Senin dan Kamis diisini wong, dipermalukan orang. Kemudian Senin dan Jumat Yuwono, Senin dan Sabtu berkat, ini bagus mungkin. Kemudian Selasa dan Selasa Olo itu jelek. Selasa dan Rabu sugih, ini yang bagus. Dan masih banyak lagi perhitungan-perhitungan yang semacam ini. Ini contohnya berdasarkan nama dan lain-lain. Melanjutkan cerita teman saya tadi, setelah putus dengan pacarnya tadi kurang lebih 1 atau 2 tahun mungkin, dia mendapatkan pacar lagi. Memangnya sudah waktu itu umurnya kurang lebih 26 tahun, menginjak 27, jadi sudah waktunya dia untuk mencari pasangan. Kemudian dia mencari pacar lagi, dan wetonnya setelah dihitung itu jumlahnya 24 waktu itu. Ini seandainya orang tua pacar yang baru ini memiliki perhitungan sama seperti yang tadi, maka juga tidak boleh mungkin 24 kalau di sini loro atau sakit. Tapi alhamdulillah orang tua pacarnya yang teman saya ini yang terakhir ini, dia menggunakan perhitungan seperti ini, dicarikan hari baik dan dinikahkan. Dan alhamdulillah sampai sekarang dia sudah mempunyai cucu dan mempunyai keluarga yang bahagia, walaupun tidak kaya lah. Bahagia itu kan tidak harus kaya. Alhamdulillah sudah mempunyai cucu, dan sekarang umur teman saya kurang lebih 55 tahun, 2 tahun di atas saya, mungkin 55 tahun, dan alhamdulillah masih sehat sampai sekarang. Ya, demikian video kali ini, semoga bermanfaat, dan bagi teman-teman yang ingin belajar mencari hari baik atau perhitungan mengenai perjodohan, hati-hati. Jadi kita harus memilih mana kira-kira yang cocok dan mana yang tidak cocok, karena alirannya juga banyak sekali. Apalagi kalau melihat buku primbon seperti ini, saya juga bingung. Menurut yang ini bagus, kemudian menurut yang lain jelek. Kalau menurut saya yang penting mana yang dipakai atau digunakan di daerah masing-masing, itulah yang harus kita pakai. Karena lain ladang, lain belalang, lain lubuk juga lain ikan. Peribahasa mengatakan
Di mana bumi dipijak, disitulah langit harus dijunjung. Ya, semoga video ini bermanfaat. Salam budaya, salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.